Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita, saudara. Dia adalah Allah yang baik. Tuhan Yesus sangat mengasihi saya dan saudara. Kalau kita ada sampai hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Saudara, kalau kita merenungkan ya, bagaimana kehidupan kita, Tuhan begitu baik, Tuhan begitu memelihara saya dan saudara. Kita diberi nafas hidup. Kita dituntun, dipelihara, bahkan diberkati. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Melalui Bapak Gembala di tempat ini saya dipercayakan untuk membawakan renungan firman Tuhan. Ya. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara, saya percaya karena bukan untuk kali ini saya melayani di tempat ini, tapi sudah 2 kali ya. Mungkin ada yang belum kenal atau sudah kenal, tapi lebih baik saya perkenalkan ya Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, saya Pendeta Norbert Pandiangan. Ya, istri saya satu dari Manado. Kami melayani di Kunciran. Ya, Kunciran itu kalau saya katakan ada orang bertanya, di mana Pak pelayanannya? Di Kunciran. Kunciran itu di mana? Padahal di daerah Tangerang, saudara ya. Tapi dia tidak tahu Kunciran itu di mana. Nah, Kunciran itu saudara tidak jauh dari sini. Habis Pasar Bengkok yaitu Kunciran ya. Kalau belum ada yang tahu ya. Disitulah kami dipercaya Tuhan untuk membuka pelayanan pekerjaan Tuhan. Bantu doa saudara supaya terus pelayanan pekerjaan Tuhan ini boleh berjalan ya. Puji Tuhan saudaraku, saya tidak perpanjang perkenalan saya. Kita akan mendengar firman Tuhan hari ini. Terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Sianturi dan Ibu, bahkan juga jemaat-jemaat yang ada. Tuhan selalu memberkati dan saatnya kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya beri tema mengenal Tuhan dengan benar. Ya, mengenal Tuhan dengan benar. Dalam kehidupan ini, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali kita mungkin mengalami ya atau melihat dalam kenyataan hidup banyak orang yang gampang berubah. Sebentar bilang A, sebentar lagi nggak lama sudah bilang B, saudara ya. Selalu berubah. Berubah dan berubah, tidak ada kesetiaan, tidak ada komit. Itu bukan cuman dalam kehidupan secara sekuler Bapak Ibu Saudara. Atau kenyataan hidup. Tetapi di dalam pengiringan kepada Tuhan pun seringkali terjadi hal ini. Berubah. Sebentar berkata Tuhan, aku mau setia kepadamu. Apalagi dalam ibadah, ya dalam gereja mendengar firman Tuhan, dia berjanji, Tuhan aku mau setia kepadamu. Tetapi keluar dari gereja, lupa itu janji, dia berubah setia. Kenapa terjadi demikian saudaraku yang dikasihi Tuhan? Apa yang terjadi sebenarnya? Nah kalau kita melihat hal ini juga terjadi dalam kehidupan bangsa Israel, saudara. Kita tahu bangsa Israel ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Tuhan sendiri yang memilih menjadikan bangsa Israel menjadi umat pilihannya. Dan bukan saja umat pilihannya saudara, tetapi anaknya saudara.
Tetapi apa yang terjadi kepada bangsa Israel? Mereka, saudaraku yang dikasihi Tuhan, berubah setia. Ya, seringkali Tuhan menghajar mereka dan mereka berbalik, tetapi akhirnya selalu berubah. Tidak pernah setia kepada Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan? Karena mereka tidak mengenal Tuhan. Ya. Tidak mengenal Tuhan dengan benar. Tidak mengenal siapa yang dia sembah. Siapa yang dia katakan Allah. Sehingga karena tidak mengenal, maka mereka berubah. Sebentar setia, sebentar murtad. Sebentar setia, sebentar membuat patung-patung penyembahan berhala, bahkan mempersembahkan anak-anak mereka kepada Molok, kepada Baal-Baal, saudara. Ini adalah satu kekejian di mata Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di akhir zaman ini pun banyak orang yang percaya kepada Tuhan, banyak orang yang mengaku kepada Tuhan, tetapi berubah setia, tidak mengenal Tuhan. Ya. Banyak orang datang ke gereja, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sering datang ke gereja, tetapi tidak mengenal siapa yang dia sembah, siapa yang dia puji. Sehingga apa? Bisa berubah. Sebentar dia down, sebentar bersukacita, berapi-api. Sebentar lagi sudah tidak kelihatan, seperti kapal selam. Bentar timbul tenggelam. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku? Mengenal Tuhan. Jadi sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, apalagi di akhir zaman ini, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mengenal Tuhan itu sangat penting. Itu sebabnya Nabi Hosea dipakai oleh Tuhan untuk memperingatkan bangsa Israel. Kalau kita melihat firman Tuhan hari ini di dalam Hosea pasal 6, ayat yang ketiga. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Hosea pasal 6 ayat yang ketiga. Kalau sudah dapat saya ajak kita bangkit berdiri. Kita akan baca ayat ini bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Dengan semangat, dengan keyakinan, ya, dengan iman. Supaya firman Tuhan itu merasuk dalam hidup kita. Dan kita boleh melakukannya saudara. Hosea pasal 6 ayat 3. Demikian firman Tuhan. 1, 2, ya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Silakan duduk. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan datang kepada bangsa Israel. Dikatakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ya. Firman Tuhan ini juga datang kepada kita Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang-orang yang setia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya. Mengenal Tuhan itu sangat penting saudara. Banyak orang datang ke gereja motivasi banyak hal, saudara. Entahkah dia sudah orang Kristen dari nenek moyangnya, ya, sehingga setiap hari Minggu harus ke gereja tanpa pengenalan akan Tuhan. Bisa terjadi, ya. Kenapa? Karena dia Kristen, orang tuanya Kristen, nenek moyangnya Kristen, ya harus ke gereja tanpa pengenalan akan Tuhan. Bahkan juga ada banyak orang datang ke gereja dengan motivasi lain.
Datang kepada Tuhan dengan di sana ada berkat-berkat. Kalau kita datang ke sana nanti ada sesuatu yang diberikan. Bukankah banyak hal yang terjadi seperti itu di akhir zaman ini? Datang berbondong-bondong ke gereja, saudara, untuk apa? Bukan mencari Tuhan, bukan mau mengenal Tuhan, tetapi mencari sesuatu yang mungkin bisa memuaskan kedagingannya. Banyak juga orang Kristen, saudaraku yang dikasihi Tuhan, datang ke gereja. Ya, hanya seperti rutinitas. Dia datang ke gereja melihat siapa yang khotbah. Ya. Apakah pengkhotbahnya terkenal atau enggak? Kalau enggak terkenal, udahlah ngantuk. Besok minggu saya enggak ke sini. Atau datang ke gereja seperti menonton bioskop, saudara. Ya, menonton bioskop. Jadi dijadikan gereja itu seperti bioskop. Datang, duduk diam, melihat siapa petugasnya mulai dari pemimpin pujian sampai itu pengkhotbah, penutup. Sudah pergi. Ya, pergi datang seperti menonton bioskop. Dia pergi duduk, diam, kasih kolektor. Kolektornya itu seperti bayar tiket, saudara, ya. Beli tiket bioskop itu. Nah, habis filmnya sudah pergi. Tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Tidak mengenal siapa yang dia sembah. Tidak mengenal siapa Tuhannya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kenapa terjadi banyak orang akhir-akhir ini? Sudah melayani Tuhan. Sudah sekian lama mengikut Tuhan. Tiba-tiba kita dengar. Dia sudah pergi meninggalkan Tuhan. Murtad dari Tuhan. Kenapa? Tidak mengenal Tuhan dengan benar. Hari ini, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat eklesia, kita diajar oleh firman Tuhan. Kenal Tuhanmu dengan sungguh, supaya engkau senantiasa dapat setia di dalam keselamatan yang Tuhan janjikan itu. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi itu, kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, dengan baik, maka kita akan tetap setia. Dan kita akan berkata, sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Ini yang terjadi, saudaraku. Ini yang akan terjadi dalam setiap kehidupan orang-orang yang mengenal Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya mengenal Tuhan dengan benar. Ya, betapa pentingnya mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab itu dikatakan, marilah kita mengenal dan berusaha. Artinya apa? Ada yang harus kita korbankan, ada yang harus kita usahakan supaya kita mengenal Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengenalan akan Tuhan itu tidak bim salabim, kita percaya kepada Tuhan langsung kita kenal dia. Ini Tuhan itu baik, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu penyembuh. Enggak, saudara. Di dalam proses inilah kita mengenal Tuhan kita dengan baik. Ya. Di dalam proses kehidupan kita akan mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Siapa Tuhan yang kita layani. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam Hosea 6 ayat yang ke-6 dikatakan di situ, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Inilah isi hati Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Inilah isi hati Tuhan kita, bahwa Dia mau kita mengenal Dia lebih dari apapun, saudara. Ya. Kalau Tuhan mau, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mengenal Dia secara mendalam, secara pribadi, ya. Saya yakin percaya kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Ya.
Kita menjadi orang-orang yang selalu berkemenangan di dalam Tuhan, saudara. Tetapi kalau kita tidak mengenal Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka ujian sedikit pun, sedikit saja bisa membuat kita akan undur dari Tuhan. Ya, persoalan sedikit, sekecil pun saudaraku bisa membuat kita undur daripada Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Ya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, mengenal Yesus, dan mengenal kebangkitannya. Ya, di dalam Filipi 3 ayat yang ke-10. Coba kita lihat Filipi 3 ayat 10. Di situ dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi mengenal Kristus itu sangat penting dalam kehidupan kita. Bukan cuman rajin, saudara, ya, beribadah. Bukan cuman giat di dalam pekerjaan Tuhan, kesana kemari melayani Tuhan. Bukan itu. Sudahkah kita mengenal siapa Tuhan kita dengan benar? Ini menjadi pertanyaan dalam hidup kita, saudara. Ini selalu ada dalam hidup saya. Saya bertanya, Tuhan, sudahkah aku mengenal Engkau dengan benar? Sebab kalau tidak, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan lari dari rencana Tuhan. Kita akan melenceng dari apa yang dibuat oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Bahkan bukan saja saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita lari dari rencana, tetapi kita akan kehilangan keselamatan itu. Mengenal Tuhan itu, dengan kata lain Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi itu, selalu ada pertobatan di dalam kehidupan kita. Banyak orang percaya, banyak orang mengaku percaya kepada Yesus, tetapi hidupnya dikatakan saudaraku tidak kenal Tuhan, atau tidak seperti orang yang tidak kenal Tuhan. Kenapa? Karena kelakuannya, perbuatannya tidak berubah, ya. Tidak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Hari Minggu datang ke gereja, ya, pakaian bagus seperti orang saleh. Puji Tuhan, haleluya. Tetapi di luar sana haleluya. Ya. Hari Senin sampai Jumat, sampai Sabtu, haleluya. Hari Minggu datang lagi, puji Tuhan, ya, seperti orang-orang rohani. Tetapi bukan itu yang dikehendaki Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, Bapak Ibu Saudaraku, maka kita akan selalu taat, akan selalu mengasihi, akan senantiasa ada di dalam jalannya Tuhan. Amin. Taat kepada firman Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat betapa pentingnya kita berusaha mengenal Tuhan, ya. Berusaha, ya. Jadi ada usaha kita, saudara. Bukan terima aja, kalau Tuhan mau perkenalkan diri, ya sudah, saya mau ini. Enggak. Usaha kita untuk mengenal siapa Tuhan kita itu dengan benar. Ya. Sebab apa, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan? Sebab kalau kita tidak mengenal Tuhan, maka kita akan binasa. Ini firman Tuhan, saudara. Jadi rutinitas kita, ya, kegiatan kita itu tidak menyelamatkan kita, saudara. Tidak. Kenapa? Sama halnya kita dengan orang-orang yang di luar sana mengatakan bahwa kita itu berbuat baik pasti selamat. No.
Firman Tuhan jelas dikatakan, saudaraku, kalau kita tidak mengenal Tuhan, maka kita akan binasa. Di dalam Hosea pasal 4, coba kita mundur satu. Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Di situ dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Umatku binasa karena tidak mengenal Allahnya, saudara. Jadi ternyata kerajinan tanpa pengenalan akan Tuhan itu sia-sia, saudara. Ya. Kenapa? Karena satu kali kerajinan itu akan berhenti. Ya. Satu kali kerajinan kita bisa akan berhenti. Kenapa? Karena kita merasa lelah, kita merasa capek, kita merasa percuma. Karena tidak mengenal Tuhan. Tetapi kalau kita mengenal Tuhan kita dengan benar dan baik, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi, kita akan tetap senantiasa setia kepada Tuhan. Ya, kita akan tetap mengaku bahwa Yesus itu Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yohanes 17 ayat yang ketiga. Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Dikatakan demikian firman Tuhan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Inilah hidup yang kekal. Inilah hidup yang kekal, artinya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengenal siapa Tuhan kita dengan benar dan baik, kita akan senantiasa setia kepada Yesus. Kita akan tetap setia kepada pengakuan kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Jadi kita akan tetap setia, saudara. Ya. Apapun yang terjadi, bagaimanapun situasi yang ada, kita akan tetap setia kepada Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Matius 15 ayat yang ke-8. Ya, puji Tuhan. Ayat yang ke-8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang tidak mengenal Tuhan bisa saja memuji Tuhan. Bisa saja rajin datang ke gereja. Kenapa? Karena enggak ada, atau waktunya luang, saudara, hari Minggu itu. Menghabiskan waktu, daripada di rumah, datanglah ke gereja. Ya, tanpa pengenalan akan Tuhan. Jadi mulutnya memuliakan Tuhan, bibirnya memuliakan Tuhan, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Tidak mengenal Tuhan dengan baik, tidak mengenal siapa yang dia sembah. Ya. Sehingga tidak heran. Minggu ini dia ada di sini, minggu depan dia di mana? Gak tahu, mencari sesuatu ya saudaraku. Di sini gak ada. Ya. Enggak ada yang mengaku, ya. Saudara, Tuhan tahu siapa pribadi kita. Ya. Tuhan tahu. Kalau ada yang begitu, bertobat, saudara. Ini sudah akhir zaman. Ya. Jangan sampai engkau kehilangan keselamatanmu karena engkau tidak mengenal Tuhan dengan baik. Mengenal Tuhan dengan benar dan sungguh-sungguh itu sesuatu keharusan bagi setiap orang yang datang kepada Yesus, saudara. Supaya apa? Supaya janji-janji Tuhan senantiasa menjadi bagian kita. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat
kita belajar apa yang akan kita alami dengan mengenal Tuhan dengan benar. Atau apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita ini, dalam pribadi kita, kalau kita mengenal Tuhan dengan benar. Yang pertama, saudara, dari ayat pembacaan kita di situ dikatakan, ia pasti muncul seperti fajar. Nih yang pertama. Artinya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang mengenal Tuhan dengan benar dan dengan sungguh-sungguh, dia akan mengalami pembaharuan kehidupan kerohaniannya, saudara. Rohaninya bertumbuh. Ya. Seperti fajar. Kalau kita tahu fajar itu habis gelap, ya. Habis gelap terbitlah fajar, ya, atau terang, ya. Semakin hari semakin terang, semakin siang semakin terang, saudara. Itulah kehidupan orang yang mengenal Tuhan dengan benar. Ya. Inilah yang terjadi bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengenal Tuhan dengan benar, saudara. Kerohaniannya semakin terang, tidak stuck. Atau tidak stop di satu level saja, saudara. Atau bahkan ada yang stuck dan hilang. Ya, banyak yang begitu. Dia maju di dalam Tuhan, memimpi pujian dengan sukacita, dengan semangat. Besoknya sudah hilang. Atau tahun-tahun berikutnya sudah nggak kelihatan. Kenapa? Tidak mengenal Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi orang yang mengenal Tuhan, saudaraku, dia akan semakin naik dan naik ke level yang lebih tinggi lagi. Ya, apapun yang terjadi dalam hidupnya, baik itu persoalan bertubi-tubi, ya, bahkan juga berjilid-jilid dikatakan, itu tidak menjadi soal, saudara. Bagi orang yang mengenal Tuhan, dia akan senantiasa maju dan akan menjadi pemenang. Amin. Pemenang atas segala persoalan, pemenang atas segala dosa-dosa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Filipi 3 ayat yang ke-8. Coba kita baca Filipi 3 ayat 8. Dikatakan di situ firman Tuhan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ini adalah ungkapan hati Rasul Paulus. Rasul Paulus berkata, segala kebanggaanku di dunia. Siapa yang tidak tahu Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara? Dia seorang Yahudi. Bahkan dia adalah ahli Taurat, seorang Farisi, saudara. Farisi itu, Bapak Ibu Saudara tahu apa itu Farisi? Kalau zaman dahulu Farisi itu adalah gelar bagi orang-orang yang sudah menyelesaikan pendidikan yang tinggi. Itu Farisi. Ya. Dan Rasul Paulus ini seorang yang sudah menyelesaikan pendidikan yang tinggi. Bahkan dikatakan gurunya itu Gamaliel. Guru besar. Jadi secara dunia, Bapak Ibu Saudara, kebanggaan dari Rasul Paulus ini banyak. Dia Yahudi, dia berpendidikan tinggi, dia dari orang-orang terhormat, ahli-ahli Taurat. Tetapi apa yang dikatakan Rasul Paulus di dalam Filipi 3? Saudara, semuanya ku anggap
sampah karena pengenalanku akan Kristus. Jadi lebih penting Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lebih mulia pengenalan akan Kristus daripada segala yang ada di dunia ini. Amin. Inilah yang harus ada dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya, saya tidak melarang kita mengejar dunia. Saya tidak larang untuk saudara bekerja, enggak. Ya. Firman Tuhan juga tidak melarang Bapak Ibu Saudara untuk melakukan segala sesuatu yang ada di dunia ini dengan tujuan untuk hidup. Tetapi tujuannya bukan itu, saudaraku. Akhirnya bukan di situ. Yang ku kehendaki, kata Rasul Paulus, adalah mengenal Kristus. Dan itulah yang lebih mulia. Amin, saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti saya katakan tadi bahwa orang percaya itu kalau mengenal Tuhan dengan baik dan benar, dia akan semakin hari semakin naik di dalam kerohaniannya. Bapak Ibu Saudara pernah melihat orang yang sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen, datang ke gereja, disuruh berdoa, tidak tahu, minggunya sudah menghilang, saudara. Ya, tidak mau. Loh, kenapa Bapak sudah nggak datang ke gereja? Lagian disuruh-suruh berdoa. Saya kan tidak tahu berdoa. Waduh. Nah, orang-orang seperti ini, Bapak Ibu Saudaraku, banyak di mana-mana. Ya. Dia hanya datang setor muka. Ya, datang supaya dilihat Bapak Gembala, oh ini setia. Tetapi tidak mengenal siapa Tuhannya. Saudaraku, sangat penting dalam hidup ini, ya. Sangat penting dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Untuk kita mengenal Tuhan kita dengan baik dan benar. Supaya apa? Supaya iman kita itu senantiasa ada pertumbuhan. Amin. Semakin naik dan naik. Bukan jadi turun. Ya. Atau bukan jadi hilang, saudara. Ada ya. Bertobatlah, saudara ya. Bertobat. Ini sudah akhir zaman. Ya. Akhir zaman, saudara. Jangan sampai engkau hilang. Ya. Jangan sampai Tuhan datang engkau terhilang. Tuhan katakan, aku tidak mengenal engkau. Ya. Kenapa? Karena kita pun tidak mau sungguh-sungguh mengenal Tuhan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di Amsal 4 ayat 18. Amsal 4 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Wah, puji Tuhan, saudara. Puji Tuhan. Jalan orang benar, jalan orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan itu, saudaraku, dia seperti cahaya fajar. Kian tengah hari, kian rembang tengah hari, kian terang. Tidak redup. Jadi apapun persoalan yang dihadapi, masalah yang ada, dia tetap memancarkan kasih Tuhan. Amin. Memancarkan terang Kristus. Lewat apa? Lewat perkataan. Lewat perbuatan hidup yang diubahkan oleh Tuhan. Kita menjadi berkat, saudara. Memberikan terang kepada sesama kita di mana kita berada. Jadi orang yang mengenal Tuhan, apapun yang ada di dunia ini, ya, yang ada terjadi di sekeliling kita, saudara, entahkah pengajaran-pengajaran sesat seperti sekarang, yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan juru selamat, atau juru selamat itu bukan hanya Yesus. Ya, ini pengajaran-pengajaran yang akhir zaman, saudara, menyesatkan. Nah, kalau kita tidak mengenal Tuhan dengan baik dan benar, kita akan terseret.
Nah kalau kita terseret itu firman Tuhan katakan umatku binasa karena tidak mengenal Tuhannya. Nah, penting kita mengenal Tuhan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Seperti sekarang ini pengajaran-pengajaran yang lagi tren. Kristen progresif. Progresif. Itu enak dengernya ya saudara ya. Progresif. Progresif itu kan aktif ya, atau tidak mau diem. Tetapi pemahamannya Bapak Ibu Saudaraku ini sama dengan ajaran saksi Yehova. Ya. Jadi jangan mau terseret. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Amin. Itu tidak bisa diragukan. Itu tidak bisa saudaraku ditukar dengan apapun. Ini yang harus kita imani, bahwa hanya Yesus Kristus adalah juru selamat, bukan amal baik kita. Ya. Ajaran progresif itu, kita bisa selamat kalau kita berbuat baik. Asal kita mengasihi. Ya. Kasih tanpa Kristus itu bukan kasih, saudara. Itu amal. Dan amal tidak pernah menyelamatkan kita. Tidak akan bisa menyelamatkan manusia. Hanya karena kasih karunia Yesus Kristus. Dengan iman kita percaya, maka kita diselamatkan. Nah saudaraku yang dikasih itu, ini harus kita pegang dalam hidup kita. Dan banyak hal saudaraku, ya. Seperti saya katakan tadi bahwa meskipun persoalan banyak dalam hidup kita. Meskipun tantangan datang silih berganti dalam setiap kehidupan kita, saudara. Kalau kita mengenal Tuhan dengan baik dan benar, saya yakin percaya kita akan tetap ada di dalam kehendaknya Tuhan. Kita akan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kita akan selalu percaya pertolongan Tuhan. Satu hal yang harus kita percayai. Yesus, bahkan Tuhan kita saudaraku, selalu mau memperkenalkan dirinya dengan keadaan-keadaan yang kita alami saudara. Ya. Entahkah kita kekurangan, Dia adalah Allah Yehova Jireh. Allah yang sanggup menyediakan. Ini menjadi kesaksian dalam hidup kami, Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Bagaimana dalam pelayanan kami bergumul. Ya. Sebelum kami masuk di dalam komplek, kami ada di kampung, saudara. Tapi tetap di kunciran. Ya. Karena apa? Kami bisa mengontrak setiap bulan. Bayarnya tiap bulan. Nah kalau tahunan kan mahal, saudara. Ya, apalagi di komplek. Tetapi karena satu keadaan kami harus meninggalkan tempat itu, ya. Semua sudah hancur. Barang-barang hancur. Kenapa? Banjir, saudara. Ya, banjir semua, lemari, kulkas, mesin cuci, semua rusak. Ya. Dan kami pindah ke satu tempat sambil berdoa. Kalau Tuhan kehendaki, Tuhan kami mau masuk di dalam kompleks. Tetapi kita tidak punya apa-apa saudara. Untuk mengontrak itu 24 juta. 1 tahun. Nah dari mana duitnya saudara? Tetapi saat itu kami ada di kontrakan petakan yang dikatakan istri saya, rumah teletabis, ya. Rumah teletabis. Kenapa? Karena kecil, saudara. Kecil. Ya. Mau doa sama-sama aja nggak bisa. Karena kecilnya, kamarnya 2 sebenarnya. Tapi nggak bisa bersama-sama berdoa. Di situ istri saya menangis, Tuhan. Dan kami pun berdoa, saudara. Kalau Tuhan menghendaki, Bapak kami akan tinggal melayani di komplek di dalam. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kami tidak punya duit untuk memulai.
Tetapi kami berdoa dan saya berdoa saudara. Di situ saya melihat betapa Tuhan itu Allah yang Maha Kuasa. Ya. Saat saya berdoa jam 2 itu saudara, di hati saya ini ada berkata, adakah sesuatu yang mustahil bagiku? Adakah sesuatu yang mustahil bagiku? Ini firman Tuhan saudara, saya cari saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan saya temukan, Tuhan tidak ada sesuatu yang mustahil bagimu. Bagiku mungkin tidak mungkin Tuhan, tetapi bagi engkau tidak ada yang tidak mungkin. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak lama Bapak ibu saudaraku, Tuhan gerakan teman-teman sekolah SMA-nya istri saya saudara. Mereka pun ada di Sumatera sana, ya, di Rantau Perapat. Mereka bergerak sehingga bisa mulai, ya, bisa mulai di dalam itu, saudara. Itu sesuatu yang saya pikir, waduh Tuhan luar biasa. Memang benar, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di sini saya melihat Bapak Ibu Saudaraku dan mengakui, Tuhan, Engkau Allah yang Maha Kuasa. Sungguh benar, tidak ada yang mustahil bagimu. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, lewat persoalan, lewat pergumulan-pergumulan hidup, kita akan mengenal siapa Tuhan kita itu. Ya. Ada banyak kesaksian yang kami alami sehingga kami tahu siapa yang kami sembah itu, saudara. Ya. Satu kali kami masih di Kembangan. Anak saya sama mertua saya itu sakit. Anak yang nomor 2. Waktu itu dia masih di bangku SMP. Ya. Bangku SMP untuk lulus SMK. Untuk masuk tingkat selanjutnya. Nah dia sakit Bapak Ibu Saudara. Mertua saya juga sakit karena mertua saya ikut saya, ya. Di situ saya melihat saudaraku, mertua saya sama anak saya ini sudah kurus sekali. Sehingga saya berinisiatif ke dokter, ya, ke dokter karena kami masih membantu pelayanan yang ada di daerah Kembangan sana, saudara. Kami tidak punya uang. Tapi kalau untuk ke dokter masih bisa lah ya, masih ya bisa untuk diusahakan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya telepon dokternya, Pak, anak saya sakit dan mertua saya. Bagaimana? Apa saya bisa bawa? Waktu itu masih COVID, saudara, baru-baru COVID. Nah, oh bawa aja katanya gitu. Jadi saya bawalah. Malam-malam ya, anak saya sama mertua saya gonceng 2. Karena sudah kurus-kurus kan, saudara, gonceng 2 gak apa-apa, bisa. Dari jauh, dari tempat prakteknya, Bapak Ibu Saudaraku, ya, dia melihat, karena saya ketok gerbangnya, dia berkata apa? Oh, jangan datang sini, pergi sana, pergi. Wah, saudara, gimana ya kalau orang menolak, menyuruh pergi, mengusir saudaraku. Ya. Pergi. Loh, kan tadi saya sudah telepon dokter, saya bilang gitu. Tapi bukan begini, ini sudah kelihatannya kurus sekali, lemas sekali, pucat. Sudah dibawa aja ke sana, ke rumah sakit kemana katanya saudara. Waduh. Dan tidak dibukakan gerbang. Di situ saya, Tuhan Yesus, tolong anak saya sama mertua saya, Tuhan. Saya bawa pulang, saudara. Saya bawa pulang. Saya berdoa, Tuhan, gimana ini? Karena anak saya tidak mau dibawa ke posyandu, puskesmas ya. Atau ke rumah sakit. Karena apa? Nanti akan dibilang COVID, katanya gitu. Jadi mereka tidak mau. Tapi saya bawalah ke dokter 1 dan tidak ada perubahan. Bapak Ibu Saudara, apa yang saya mau saksikan di sini? Bahwa Tuhan itu Allah penyembuh, saudara.
Ya. Dalam keadaan seperti itu, saudara, saya selalu berdoa bersama istri, saya ajak ya untuk tumpang tangan kepada anak saya, kepada mertua saya, saudara. Saya tumpang tangan, Tuhan tolong, Engkau Allah kami penyembuh. Apakah langsung tiba-tiba hilang, saudara, penyakitnya? Enggak. Butuh 1 bulan, saudara. 1 bulan anak saya harus berjuang mengalami kesembuhan mujizat Tuhan, saudara. Ya, saya lihat di situ yang saya tidak kuat lagi waktu itu, matanya sudah ini terbalik-balik, saudara ya, putih gitu ya. Dan dia berjalan mau ke kamar mandi sudah mau jatuh. Saya tiba cepat tangkap dia. Di situ saya menangis. Tuhan Yesus, saya bilang, Tuhan Yesus, Engkau Allah kami yang hidup, Engkau tabib yang ajaib, dokter di atas segala dokter, saya bilang, saudara. Ya. Karena apa? Karena saya sudah takut, saudaraku. Dan sampai saking takutnya saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkau memberikan saya anak 2. Cuman 2, Tuhan. Kalau anak ini kenapa, bagaimana Tuhan? Sekarang saya bertindak di dalam iman. Saya katakan, saudara, saya bertindak di dalam iman. Di dalam nama Yesus, kuasa maut. Saya katakan, kuasa maut kami ikat, kami hancurkan dalam nama Yesus. Karena yang dapat memujimu adalah orang yang hidup, saya katakan kepada Tuhan. Dan di situ saya melihat, Bapak Ibu Saudaraku, ada perubahan. Ada perubahan dan saudara, ya, walaupun pakai dokter, ya, saya telepon dokter lewat halodoc, saudara. Itu kan dia tidak tahu penyakitnya apa, tetapi saya cerita, saudara. Tapi puji Tuhan, ya, puji Tuhan, lewat obat itu pun Tuhan pakai kesehatan anak saya berangsur pulih, saudara. Dan saya bersyukur saat ini dia bisa melayani Tuhan, ikut ambil bagian dalam pelayanan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi banyak hal yang kita alami dan Tuhan mengajar kita untuk mengenal Dia dengan baik dan benar. Ya, meskipun saudaraku yang dikasihi Tuhan, keadaannya saat itu di situ begitu, membuat saya bagaimana ya Tuhan, saya katakan. Tetapi Tuhan menunjukkan bahwa Dia adalah Yehova Rapha, Allah penyembuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini digenapi, ya, bahwa Tuhan sudah menanggung segala sakit penyakit kita di kayu salib. Apapun penyakit kita, Dia adalah Allah penyembuh. Dia adalah Yehova Rapha. Dia sanggup menyembuhkan. Walaupun mungkin dokter sudah menolak. Bahkan orang-orang berkata tidak ada kesembuhan. Tetapi bagi Tuhan ada harapan. Amin. Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup. Dia hidup, saudara. Dia mengerti segala persoalan yang kita alami. Dia mengerti segala pergumulan yang ada dalam hidup kita ini. Dan bukan cuma Dia melihat, tetapi Dia peduli, saudara. Dia peduli dan sangat menolong saya dan saudara. Ini yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita harus mengenal Tuhan. Lewat kehidupan yang kita jalani di dunia ini, proses-proses apapun, kita akan mengenal siapa Tuhan kita. Dan lewat itu, kita akan tetap maju di dalam Tuhan. Amin. Dan kita akan berkata, sekali Yesus, tetap Yesus, saudara. Ya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Dialah yang senantiasa menguatkan dan mengokohkan iman kita. Yang kedua, saudara, apa yang akan kita alami dalam kita mengenal Tuhan dengan benar? Ya, yang kedua,
dikatakan di ayat selanjutnya, dari ayat yang ketiga, Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Hujan atau air itu selalu berbicara tentang Roh Kudus, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengenal Tuhan dengan benar dan sungguh-sungguh, saudaraku, maka Dia akan selalu mengirimkan rohnya dalam hidup kita. Dia akan menaruh rohnya yang selalu menguatkan, menyegarkan kehidupan kita. Amin. Ya, air hujan itu selalu menyegarkan, saudara. Ya. Kalau kita kepanasan, ada hujan, rasanya enak sekali. Begitupun Roh Kudus. Dalam menghadapi tantangan-tantangan hidup dalam perjalanan pengiringan kita kepada Tuhan. Kita mungkin sudah merasa gerah. Kita mungkin sudah merasa lelah. Ada Roh Kudus yang senantiasa memuaskan saya dan saudara. Roh Kudus yang akan menghibur kita. Roh Kudus yang akan senantiasa menuntun kita. Sehingga kita tidak tersesat. Tetapi kita selalu ada di dalam kehendak Tuhan. Amin, saudaraku. Di dalam Yohanes 7 ayat 37 dan 39. Sebagai ayat terakhir. Yohanes pasal 7 ayat 37, di situ dikatakan, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Yesus sudah dimuliakan, Bapak Ibu Saudara. Dan Roh Kudusnya sudah dikirimkan, sudah diutus kepada setiap kita yang percaya. Yang menjadi kekuatan di dalam kita menjalani hidup dalam mengiring Tuhan. Yang membawa kita kepada kebenarannya, saudara. Yang menyejukkan hati kita sehingga kita senantiasa kuat di dalam mengiring akan Tuhan. Inilah saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang dialami oleh orang-orang yang mengenal Tuhan dengan benar. Ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengenal Tuhan dengan benar dan sungguh-sungguh saudara, maka apapun yang akan terjadi, kita akan tetap berkata, aku mau cinta Yesus. Aku mau tetap ikut Yesus. Aku mau tetap percaya kepada Yesus. Ya. Orang yang mengenal Tuhan, saudaraku, tidak akan pernah undur dari Tuhan. Amin. Orang yang mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh dan benar, dia akan terus maju menjadi pemenang di dalam segala kehidupannya. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari belajar mengenal Tuhan. Karena isi hati Tuhan yang ku kehendaki ialah pengenalan akan aku. Itulah firman Tuhan. Ya, Tuhan mau dalam hidup kita, dalam segala apapun yang kita hadapi, kita mau Tuhan selalu ada dan Dia memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang Maha Kuasa, Allah yang tidak ada mustahil baginya, dan Dia adalah Allah yang senantiasa hidup dan ada bagi saya dan saudara. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita.